Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing kami dalam mempelajari Sekolah Sabat kali ini ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putra-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Minggu 8 Juni 2025 berjudul Kelaparan di Rumah Roti. Para pengkritik iman Kristen sering menunjuk realitas brutal hidup di dunia ini sebagai bukti bahwa A. Tuhan tidak ada, atau B. Dia tidak berdaya untuk campur tangan ketika hal-hal buruk terjadi, atau C. Dia tidak peduli ketika kita terluka. Namun, banyak kisah dalam Alkitab memberikan bukti berlimpah bahwa tidak satupun dari asumsi ini tepat. Dan benar, Tuhan mengizinkan umat manusia menuai konsekuensi dari pemberontakan terhadapnya. Tetapi, tanpa melanggar kehendak bebas kita, Dia selalu hadir, selalu bekerja dalam sejarah manusia. Selalu menggerakkan kita menuju penyelesaian akhir dari masalah dosa dan penderitaan. Kisah Rut memberikan salah satu contohnya. Kita dapat membacanya dalam Rut 1 ayat 1-5. Yang pertama, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Dan kemudian matilah Elimelek, suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Opra, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kesulitan apakah yang menimpa Naomi dan Rut serta apakah penyebabnya? Bagaimanakah hal ini mencerminkan situasi yang dihadapi seluruh umat manusia sekarang ini? Ada ironi yang ditemukan dalam pernyataan pembuka cerita ini. Terjadi kelaparan yang melanda Bethlehem, satu kota yang namanya berarti rumah roti. Seseorang diingatkan tentang kelimpahan di Eden di mana Tuhan memberitahu Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Itu kita dapat lihat dalam Kejadian 2 ayat 16. Umat manusia memulai keberadaannya dalam kelimpahan, di bawah asuhan seorang pencipta yang murah hati, tetapi kemudian menukar peran mereka sebagai pemelihara ciptaan dengan perbudakan dosa. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, kata Tuhan kepada Adam dalam Kejadian 3 ayat 19. Seperti Naomi, kita telah dirampas dari warisan yang semula direncanakan Tuhan untuk kita miliki dan hidup kita menjadi sulit. Eden diberikan sebagai hadiah, tetapi bukan syarat. Manusia bebas untuk memberontak, tetapi itu berarti mereka harus bertanggung jawab atas keadaan mereka sendiri. Awalnya, kita dimaksudkan untuk menaklukkan seluruh dunia yang tidak jatuh di bawah restu Tuhan. Tetapi sekarang kita dihadapkan pada tugas untuk menaklukkan dunia yang jatuh. Manusia yang egois bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang langka, menyebabkan banyak sakit, hati, dan penderitaan. Tragedi itu tak terkatakan dan bumi masih menghasilkan banyak sekali sebuah kesaksian yang kuat akan kasih Tuhan. Tetapi di antara keserakahan manusia dan kerusakan akibat dosa, dunia kadang-kadang tampaknya menaklukkan kita lebih dari kita menaklukkannya. Namun suatu hari nanti semua ini akan berakhir. Bahkan setelah 6.000 tahun akan dosa dan kematian,
Bagaimana bumi masih mengungkapkan keajaiban kasih Tuhan dan kuasa kreatifnya. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saatnya Bapa kami sudah selesai mendengarkan pelajaran sekolah sahabatmu. Kiranya pelajaran ini dapat membimbing kami agar kami dapat terbentuk dengan baik. Supaya kami mengikuti jalan-Mu ya Bapa. Dan kiranya kami juga dapat menghadapi masalah-masalah di dunia ini di mana yang membuat kami akan menjauhi daripada diri-Mu ya Bapa. Dan kiranya Engkau memberkati kami dalam segala pekerjaan kami dan aktivitas kami ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putramu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.